Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya, Otik Widya Stuti dari Prodi Kesehatan Ilmu Kesehatan. Eh, Pada sesi kali ini, mata kuliah Komunikasi Kesehatan, saya ingin menyampaikan tentang teknik ya, ini teknik komunikasi persuasif. Dari model komunikasi yang kemarin kita sudah pelajari, mungkin ini ada pengembangan dari teknik komunikasi itu sendiri seperti apa sebaiknya yang bisa dilakukan dari tenaga kesmas. Baik, pada kesempatan ini pula saya mencoba untuk menyampaikan tanpa visual ya. Visualnya hanya berupa materi saja. Jadi saya mencoba hanya audio. Mudah-mudahan semua yang saya sajikan bisa sesuai dengan pesan yang ingin saya sampaikan. Semua komen atau pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui kolom komen. Baik, jangan lupa juga ikuti selalu kuis dari setiap sesinya. Oke, komunikasi persuasif. Kita bisa melihat di sini bersumber dari bahasa Latin persuasio, kata kerjanya adalah persuader, ya, persuade sebenarnya. Persuade itu membujuk, merayu, mengajak. Yang bertujuan tidak hanya untuk memberitahu, tapi juga mengubah sikap, pendapat, atau perilaku. Komunikasi persuasif juga mempengaruhi dalam arti mengubah sikap, sifat, pendapat, dan perilaku orang-orang pun komunikan ya, sesuai dengan kehendak dari komunikator. Dalam kegiatan komunikasi dikenal sebenarnya teknik yang paling dasar komunikasi aja tanpa ada persuasif itu ada 4 teknik komunikasi, yaitu teknik informatif, instruktif, persuasif, dan human relations. Nah, kita akan membahas kepada persuasif karena memang persuasif ini perlu untuk dikuasai oleh tenaga semacam tenaga kesmas seperti kita. Karena kita harapannya adalah mengajak para komunikan ataupun audiens atau sasaran kita untuk mau berperilaku hidup sehat sesuai dengan yang kita jadikan acuan. Oke. Persuasif dengan koersi. Persuasif dilakukan dengan cara luwes, halus, yang mengandung sifat-sifat manusiawi yang berdampak pada kesadaran, kerelaan, serta perasaan senang. Kalau koersi mengandung sanksi, ancaman, perintah, suap, pemerasan, boikot yang berdampak pada perubahan sikap karena keterpaksaan. Nah, harapannya memang sesuai dengan sistem kesehatan juga, mereka sebagai masyarakat, sebagai komunikan atau audiens kita, itu mereka lebih kepada kemandirian. Jadi pemberdayaan masyarakat itu pun menjadi penguat dalam satu proses sistem kesehatan. Yang artinya bahwa pemberdayaan masyarakat ini harapannya mereka secara rela, karena mereka sudah memahami semua baik manfaat ataupun akibat yang terjadi jika mereka tidak bisa berperilaku hidup sehat. Nah, seperti itu. Sehingga persuasif ini penting untuk dilakukan karena akan menimbulkan dampak kesadaran. Nah, seperti itu. Jadi, persuasif ini sedikit berbeda ya. Ya, sangat berbeda dengan koersi. Ini lawan katanya atau kontradisinya adalah koersi. Dalam perencanaan komunikasi perlu perencanaan matang, ya, yang artinya komponen-komponen memang harus disiapkan, termasuk komunikatornya, pesan yang akan disampaikan, media apa yang digunakan, dan juga komunikan atau sasaran sebagai audiens kita, ya kan, seperti apa karakteristik mereka, sehingga menyesuaikan medianya harus bagaimana. Baik, untuk mengaplikasikan teori komunikasi persuasif ini, ada teknik-teknik atau metode yang bisa kita pakai berdasarkan teori-teori yang ada. Di antaranya adalah metode partisipasi, asosiasi, payoff idea, fear arousing, cognitive dissonance, kemudian teaching device, kemudian red hearing, dan integrasi. Ada 8 ya, 1, 2, 8. Oke, yang pertama metode partisipasi. Metode ini dijalankan dengan cara mengikut sertakan seseorang
atau orang banyak dalam sesuatu kegiatan atau usaha dengan maksud untuk menumbuhkan perhatian. Misalnya, dengan mengadakan open house, dengan mengadakan jalan sehat, dengan mengadakan apapun kegiatannya mengikut-sertakan seseorang atau banyak orang dalam suatu kegiatan. Jadi intinya kita mengikut-sertakan, menarik partisipasi dari orang lain untuk bisa menarik perhatian. Nah, ini metodenya supaya mereka mau dulu untuk mengikuti, karena biasanya di beberapa kalangan masyarakat itu mereka suka yang hingar-bingar, mereka suka banyak orang, sehingga mereka tertarik untuk mendatangi kegiatan tersebut. Kemudian metode asosiasi. Metode ini yaitu penyajian sesuatu hal atau gagasan dengan jalan menempelkan atau menumpangkan pada sesuatu objek atau peristiwa yang tengah menarik perhatian khalayak ramai. Metode ini biasa juga disebut built-in technique. Ya. Contohnya, film Tendangan dari Langit yang memasang Irfan Bahdim sebagai aktor, atau penggunaan artis ibu kota sebagai calon anggota dewan. Nah, banyak hal ya. Nah, kita pun juga bisa metode asosiasi ini. Kita build gitu ya, kita build in teknik, kita build in suatu, ibarat kita kondisikan gitu, siapa yang kita pasang. Misalkan kita mau sosialisasi tentang ASI eksklusif misalkan, berarti siapa sih yang diantara artis itu yang dia itu memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Nah itu adalah metode asosiasi, menumpangkan pada suatu objek yang objek tersebut itu sudah menarik perhatian masyarakat. Orang udah senang duluan dengan ikon tersebut. Nah, seperti itu asosiasi. Pay off idea, upaya persuasi dengan jalan rewarding, memberi harapan baik atau iming-iming yang menggiurkan. Misalnya, menyarankan menggunakan pasta gigi merek tertentu agar giginya menjadi lebih bersih dan kuat. Ya, merek kinclong misalkan. Nah, berarti yang selain merek kinclong mungkin nggak bisa bersih sama kuat giginya gitu. Jadi ketika kita diberikan informasi bahwa merek kinclong ini bikin gigi jadi tambah putih. Nah, orang akhirnya terbujuk untuk mengikuti arahan dari kita. Itu pay off idea. Jadi kita memberikan berbagai macam iming-iming kepada audiens. Yang keempat adalah fear arousing. Kebalikan dari metode pay off idea. Di sini kita menakut-nakuti. Ya, contohnya, jika tidak menggunakan pasta gigi merek kinclong, maka giginya menjadi karies. Nah, bahaya nih, berarti harus beli yang kinclong kan begitu. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa mengembangkan contoh-contohnya ini ya, bisa mengembangkan contoh-contohnya ini dengan contoh yang lain, dengan program yang lain. Kemudian ini ya, jadi kalau pay off idea itu memberi iming-iming, kalau fear arousing itu memberikan informasi tentang dampak buruknya, menakut-nakuti. Yang kelima adalah cognitive dissonance. Kegiatan persuasi dengan menggunakan gejala-gejala hidup manusia yang tidak ada persesuaian antara pendapat serta sikap dengan perilakunya. Apabila seseorang mengetahui bahwa setiap hari ia harus menyikat giginya minimal 3 kali, tapi ia tidak melakukan, di sini telah terjadi dissonance. Untuk mengurangi disonansinya, orang demikian selalu mencari dalih. Maka untuk tidak terjadi disonansi pada orang tersebut, perlu adanya iklan yang menganjurkan pemakaian pasta gigi merek lain yang tidak perlu menyikat giginya 3 kali sehari. Nah, ini ya. Kognitif itu kan pengetahuan ya. Jadi dissonance itu semacam ketidaksesuaian. Jadi ada pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan pengetahuannya. Jadi ada hal-hal yang dibuat untuk mereka tetap berlaku yang seharusnya dengan cara memberikan alternatif yang lain. Nah, seperti ini. Anda bisa mengembangkan juga contoh-contoh cognitive dissonance yang lain. Kemudian yang keenam adalah metode Itching Device. Ini menggunakan emotional appeal. Ya, kita semua tentu mengetahui barang yang sama kualitasnya kadang-kadang bisa lebih menarik apabila diberi bungkus yang lebih indah. Kemudian etiket yang lebih baik disajikan pada pajangan lebih menawan.
Jadi kadang barang tuh bisa sama, tapi karena kemasan yang berbeda sehingga dia mendapatkan ketertarikan lebih terhadap orang lain. Jadi orang itu kadang lebih suka kemasan memang. Tapi ya so far yang kita tahu kemasan yang baik itu biasanya mengikuti dengan kualitas di dalamnya yang baik. Tapi memang tidak selalu seperti itu. Hanya saja selalu diikuti gitu ya. Tapi ini penting. Jadi aging device ini pun perlu kita pertimbangkan ketika kita mempunyai barang yang mungkin tidak terlalu baik dibandingkan dengan pesaing yang lain ya. Kita punya program nih, sama-sama punya program yang dibandingkan dengan punya instansi yang lebih besar. Punya kita sebenarnya sama isinya. Nah, tapi gimana cara mengemasnya itulah yang kita harus pikirkan. Ini aging device. Kemudian red hearing technique. Ini adalah mengelakkan argumentasi bagian-bagian yang lemah untuk kemudian dialihkan sedikit demi sedikit kepada bagian yang kita kuasai atau bagian di mana kita berada dalam posisi yang kuat. Cara ini disebut canalizing of argumentation. Seni komunikator untuk meraih kemenangan dalam perdebatan. Nah, ini kalau kita konseling ya, kemudian jajak pendapat dengan masyarakat secara langsung, tatap muka. Nah, seperti ini. Kalau secara verbal mungkin ini kita bisa gunakan karena ini adalah bagaimana kita bisa mengolah cara penyampaian ketika kita tidak begitu menguasai dalam hal tersebut. Sehingga kita mungkin bisa menggunakan red hearing technique ya. Jadi kita mengalihkan beberapa hal yang mungkin lebih kita kuasai. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah teknik integrasi. Kemampuan komunikator menyangkutkan diri secara komunikatif dengan komunikan menggunakan kata-kata verbal atau nonverbal yang menggambarkan komunikator senasib dengan komunikan. Jadi seolah-olah keluar empati, integrasi. Berusaha untuk mengintegrasikan ini sangat sering digunakan ketika kita mengadakan konseling. Ya, yang konseling ini seolah-olah kita merasa bahwa berada pada posisi yang sama. Jadi penggunaan kata kita, bukan saya atau kami, tapi kita itu seolah kamu dan saya, Anda dan kami itu sama. Dan maksud perjuangan komunikator itu sama dengan apa yang disampaikan oleh komunikan. Oke. Nah, ketika kita sudah mengetahui semua teori dalam komunikasi persuasif, ternyata ada tahapan persuasif yang mungkin perlu kita gunakan. Jadi yang biasa teman-teman juga ibarat tuh bisa untuk lebih mudah memahami dan menghafalkan. Jadi saya menggunakan kata-kata dengan singkatan AIDA. A untuk attention, I untuk interest, minat, double D yang satu desire, yang satu decision. Yang A terakhir adalah actions. Jadi attention, interest, desire, decision, action. Perhatian, minat, hasrat, keputusan, dan kegiatan. Untuk attention, gimana caranya supaya kita ini bisa menarik perhatian? Dengan wajah yang cerah, senyum yang ikhlas, teriakan, ya. Kemudian bikin langsung tiba-tiba hening. Nah, itu intinya menarik perhatian itu gimana caranya supaya mereka itu tertarik dulu dengan kita. Interest, utarakan hal-hal yang menyangkut kepentingan komunikan yang dapat mengundang minat mereka. Ya, di sini maka kita perlu tahu bahwa seperti apa sih komunikan kita. Ya, know your audience. Ya, kita harus mengetahui karakter audiens kita. Sehingga kita bisa menggali, kita bisa menyampaikan untuk menarik perhatian mereka dulu tentang minat mereka itu seperti apa. Baru tahap berikutnya adalah memunculkan hasrat komunikasi untuk melakukan ajakan, bujukan, rayuan komunikator. Ya, jadi menumbuhkan hasrat mereka untuk mau melakukan ajakan kita. Kemudian decision, menampilkan emotional appeal, himbauan emosional ya agar komunikan mengambil keputusan untuk melakukan sebagaimana yang diharapkan komunikator. Ya. Decision, keputusan. Oke, karena saya suka kayaknya cocok lah ini ya.
Oke, saya maulah karena enggak banyak biaya juga dan sebagainya. Dan yang memutuskan untuk oke, saya mau apa yang Anda sampaikan. Nah, yang terakhir adalah tahapan action. Tahapan komunikasi persuasif bisa diketahui hasilnya dalam bentuk tindakan yang diharapkan dalam beberapa saat saja, tetapi juga dalam waktu yang lama atau bahkan bertahun-tahun. Contohnya, penjual obat di pasar. Langsung bisa dalam beberapa waktu saja, nggak pakai lama, mendapatkan pembeli. Ini contohnya dalam waktu yang singkat. Nah, untuk yang jangka waktu yang cukup lama, contohnya sosialisasi keluarga berencana, sosialisasi Asia eksklusif, ya, sosialisasi cara pemakaian masker, sosialisasi cara cuci tangannya benar, cukup cepat, ya, cukup cepat. Tapi kalau sosialisasi keluarga berencana, sosialisasi eksklusif untuk meningkatkan capaian ini agak berat. Karena mereka masih belum merasa terdesak sekali untuk menggunakan itu. Nah, ketika kita menyampaikan hal-hal peer arousing, itu kadang ini yang akan membantu tahapan action. Oke? Nah, gimana? Siap melaksanakan? Saya rasa cukup mudah untuk teori komunikasi ini. Komunikasi persuasif, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ilmu di sini, manfaat, dan I'll see you next. Siapkan untuk quiz, I'll see you next time. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.